Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Abdillah. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Widyasada jurusan D3 Refraksi Optisi. Kali ini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Andi Maulana selaku dosen mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yang mana kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai resensi tentang buku novel yang berjudul Hantu Game Online. Buku ini merupakan buku hasil karya penulis Fahri Violinis yang diterbitkan oleh Zeto yang beralamatkan di Jalan Raya Muncul nomor 1, Cipayung, Jakarta Timur. Jumlah bab yang ada dalam buku ini yaitu berjumlah 11 bab dengan total halaman mencapai 110 halaman dengan tambahan 4 halaman prakata dan daftar isi. Kemudian dari segi penulis, Fahri Violinis memiliki nama asli Fahri Bagus Pratama Hadi Fahmi yang lahir di Jakarta pada tanggal 7 Juli tahun 2000, yang pernah sekolah di Jubil International School serta bercita-cita untuk menjadi komposer terkenal seperti Van Hoven, Mozart, dan komposer-komposer terkenal lainnya. Paling dia gemari dalam ia mainkan adalah alat musik biola. Dia mulai karirnya sebagai pemain biola pada bulan Juli tahun 2008 di Sekolah Purwacaraka Lembaga Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Musik Farabi. Kemudian karirnya dimulai ketika dia mengikuti panggung acara Lomba Ancol Beach Festival pada tahun 2013. Kemudian pada tahun yang sama dia mengikuti Lomba Indonesia Mencari Bakat dengan memainkan biolanya yang memiliki suara yang indah dan menyayat hati orang-orang yang mendengarnya. Kemudian dia pernah mengiringi lagu sebagai soundtrack film Dream Obama dan tampil di berbagai acara baik internasional maupun lokal. Kemudian alat musik lainnya yang ia kuasai selain biola adalah drum, piano, dan musik programming. Kemudian bakat menulisnya muncul ketika dia dibacakan puisi oleh tantenya, yang mana dia menjadi memiliki keinginan dalam membagikan sebuah impian melalui karya tulis seperti novel dan buku-buku lainnya. Kemudian hasil karya yang telah ia ciptakan yaitu seperti buku novel Simfoni Persahabatan, Biola Impian, Friendship from Russia. 3 buku itu merupakan buku lainnya selain buku novel Hantu Game Online ini. Kita masuk ke perbandingan buku dan analisis umum buku ini. Buku ini memiliki tema horor seperti tema-tema horor buku novel pada umumnya. Kita ambil contoh buku Jurnalisa Teror Liburan Sekolah yang merupakan buku horor yang bercerita di kalangan remaja. Tentu saja berbeda dengan buku novel tersebut. Buku ini bercerita tentang kehidupan seorang anak yang kecanduan bermain game, sehingga hantu-hantu keluar dari game tersebut dan meneror kehidupannya. Berbeda dengan buku Jurnalisa karya Lisa Saraswati tadi yang bercerita tentang kehidupan remaja yang terganggu oleh sosok makhluk halus. Kemudian buku ini merupakan satu-satunya novel anak yang ia ciptakan. Berbeda dengan buku Simfoni Persahabatan, Biola Impian, dan Friendship from Russia yang telah ia ciptakan sebelumnya, yang mana ketiga buku tersebut lebih berfokus pada dunia remaja dan bertema alat musik. Kemudian keunikan buku ini memiliki cerita yang lebih memfokuskan pada amanat dan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada para pembacanya, yaitu jangan kecanduan bermain game online dan lupa melakukan kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Kemudian dari segi sinopsis, cerita dimulai dari tokoh utama yang bernama Adam. Tokoh ini memiliki hobi yaitu bermain game dan hampir melupakan waktunya dan kewajibannya sebagai seorang pelajar. Bersama temannya yang bernama Bedul, ia bermain game online setiap saat, setiap ada kesempatan dan setiap ada fasilitas yang memadai seperti sinyal internet dan komputer yang dapat digunakan untuk bermain game. Kemudian setelah sekian lama dia bermain game online, dia sering melupakan tentang processing out, yang mana dia harus keluar dari akun game yang ia mainkan tersebut, sehingga dari kelupaannya dalam menutup
portal game tersebut menyebabkan hantu-hantu yang ada di dalam game horornya tersebut keluar dan meneror kehidupan Adam, Bedul, serta teman-teman dan keluarganya. Namun untunglah ada Pak Soleh selaku penjaga sekolah yang membantu Adam serta Bedul mengembalikan hantu-hantu tersebut ke dalam game sebagai alam asalnya. Kelebihan dari buku ini memiliki warna sampul yang terkesan kalem dan memiliki gambar animasi yang menarik bagi anak-anak. Dengan ukuran huruf yang tidak terlalu kecil tapi juga tidak terlalu besar, sehingga penggunaan ukuran fontnya itu sudah tepat dan memiliki kalimat sederhana sehingga cocok dibaca oleh anak-anak. Kemudian contoh dari penggunaan kalimat sederhana yang ada di dalam buku ini yaitu Dracula, vampir, merupakan makhluk halus yang takut terhadap bawang putih karena gas yang dikeluarkannya dapat membunuh mereka. Contoh kalimat tersebut merupakan contoh kalimat sederhana yang dapat mudah dimengerti oleh anak-anak tanpa membuat mereka bingung terkait jalan cerita yang sedang dibacanya. Kemudian, cerita ini mengisahkan tentang cerita fantasi dan fiksi yang tentu saja dapat menarik perhatian anak dalam membacanya, seperti Dr. Drake selaku Dracula yang menyeringai, menunjukkan taring, dan siap menyantap sup kepala manusia yang telah dihidangkan. Contoh kalimat tersebut merupakan contoh kalimat yang bersifat fantasi dan fiktif, sehingga anak-anak lebih tertarik karena unsur di luar nalar tersebut dapat menarik mereka secara lebih dalam membaca dan menuntaskan cerita yang ada di dalam buku ini. Kemudian, penggambaran kalimatnya dapat menggambarkan suasana sehingga para pembaca dapat masuk ke dalam suasana cerita yang disampaikan, seperti aulanya panjang, tinggi, dengan tengah-tengahnya terdapat meja makan yang panjang, serta kursi yang megah dan terbuat dari kayu yang diiringi dengan ornamen-ornamen tradisional. Contoh kalimat tersebut merupakan contoh kalimat yang menggambarkan suasana tanpa membuat bingung pembacanya, yang umumnya para pembaca merupakan kalangan anak muda dengan umur dan jenjang pendidikan yang masih duduk di sekolah dasar. Kemudian buku ini memiliki pelajaran tentang jangan bermalas-malasan dan kecanduan terhadap game online, serta mengutamakan tolong-menolong terhadap sesama manusia yang sedang mengalami kesusahan atau musibah. Kelemahan pada buku ini yaitu terletak pada pemilihan warna kertas yang ada di bukunya, yang merupakan warna cenderung hitam putih yang dapat mengurangi perhatian anak dalam membacanya. Selain itu, gambar yang disajikan dalam buku ini akibat dari pemilihan warna yang tidak tepat dapat mengurangi perhatian pada gambarnya. Yang dapat dilihat dari sini, kertas ini terdapat gambar seorang anak yang bermain komputer, namun akibat dari penggunaan warna yang gelap dan tidak menarik, gambar tersebut kurang menarik para pembaca yang sedang membacanya. Kemudian, penulisan kalimat masih banyak yang salah dan tidak tepat. Ya, walaupun buku ini merupakan buku novel anak, namun jangan serta-merta menggunakan penulisan kalimat yang salah dalam menyampaikan sebuah isi cerita. Kemudian kita masuk ke dalam kerangka struktur. Buku ini memiliki jumlah bab yaitu 11 yang dimulai dari pengenalan tokoh utama dan pengenalan tokoh-tokoh sampingnya serta beriringan dengan jalannya cerita menuju awal konflik pertama. Kemudian pada saat konflik utama berlangsung, para tokoh utama dan tokoh sampingan disulitkan dengan masalah dan konflik yang sedang berlangsung. Namun untunglah pada bagian selanjutnya ditemukan sebuah solusi dan pemecahan masalah yang terdapat pada bagian konflik yang ada pada bagian sebelumnya, sehingga para tokoh dapat terbebas dari masalah yang ada dalam bagian konflik buku tersebut. Kemudian bagian selanjutnya adalah koda yang berisi tentang pesan-pesan dan amanat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada para pembacanya. Kemudian yang selanjutnya adalah tinjauan bahasa. Tinjauan bahasa di sini, buku ini memiliki gaya bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, khususnya oleh anak-anak sebagai target pembaca utama
dalam buku ini, yang mana kalimat dan penggunaan gaya bahasanya itu mudah dicerna, mudah dimengerti, dan tidak terlalu bertele-tele. Selain itu, walaupun bahasa yang digunakan mudah dan gampang dimengerti, namun dalam pembawaan bahasa dan kalimat yang ada di dalam buku ini kurang memaksimalkan konflik cerita yang ada, sehingga konflik dan masalah cerita yang ada di dalam buku ini kurang terasa berbobot dan terkesan sederhana. Walaupun novel anak-anak, namun contoh kalimat yang digunakan dalam buku ini masih banyak terdapat kesalahan, sehingga tentu dapat lebih baik jika kalimat yang ada di dalam buku novel ini diperbaiki agar dapat memudahkan para pembaca dalam memahami arti dan makna yang ada dalam kalimat buku ini secara maksimal dan benar. Kemudian sebagai penutup, buku ini mengandung tema fiksi dan mengusung cerita horor yang dapat membuat anak bebas dalam berimajinasi tanpa khawatir salah terkait informasi yang ia baca, karena kembali lagi pada buku fiksi dan bertema imajinasi ini, buku ini membebaskan para pembacanya untuk berimajinasi dan memikirkan tentang cerita yang ada di dalamnya secara bebas tanpa khawatir terkait kesalahan informasi yang akan didapatnya. Kemudian buku ini memiliki kelebihan dalam hal mengasah otak kanan anak-anak karena mengandung unsur imajinasi dan emosi, kemudian menumbuhkan minat baca, serta ceritanya yang menarik dan sederhana dan mudah dimengerti, sehingga buku ini layak untuk dibaca dan dimiliki. Kesimpulannya, buku ini cocok dibaca oleh anak-anak karena bahasanya yang sederhana dan mudah dimengerti. Namun, bukan berarti buku ini tidak cocok bagi kalangan usia di atasnya seperti remaja, karena buku ini mengusung unsur game online, yang mana game online ini mencakup cakupan luas baik dari anak-anak sampai remaja. Selain itu, buku ini memiliki pesan, janganlah kalian kecanduan terhadap game online, karena sesuatu yang berlebihan tersebut tidaklah baik, terutama dalam bermain game online, yang sudah kita tahu manfaat yang didapatkan dari bermain game online ini hanya sedikit dan lebih banyak mudarat atau kerugiannya. Namun amanat dan pesan yang disampaikan dalam buku ini bersifat menarik, sehingga pesan yang disampaikan pun dapat tersampaikan oleh penulis kepada para pembaca, serta buku ini layak dimiliki. Saran saya, gunakanlah warna yang cerah pada penggunaan warna di halamannya, serta mengusung gambar-gambar yang lebih menarik bagi anak-anak, sehingga menumbuhkan minat baca bagi para pembacanya yang umumnya merupakan kalangan anak-anak di sekolah dasar. Kemudian perbanyak gambar dan perjelas gambar yang ada di dalamnya dengan menggunakan warna yang menarik dan cerah tadi, agar anak semangat dan tidak bosan dalam membaca buku tersebut. Kemudian perhatikan juga dari segi penulisan kalimat yang ada di dalam buku ini, agar para pembaca dapat memahami lebih baik dalam membaca dan memahami cerita yang ada di dalam buku ini, agar karya dari Fahri Violini sebagai penulis di sini menjadi lebih teratur dan rapi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.